Renungan Harian Pekan Prapaskah Pertama, Sabtu 12 Maret 2022, bersama saya, Marcelina. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena sekali lagi kami diberi kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Bapa yang Maha Kasih, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bukakan telinga dan hati kami untuk dapat mencerna apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami di tengah lingkungan kami. Maka dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan hari ini, apa yang paling terkesan atau menempel pada ingatan Anda? Apakah bagaimana kita harus mengasihi? Atau bagian tentang seharusnya kita tidak pandang bulu dalam mengasihi? Bacaan hari ini mengingatkan saya pribadi tentang bagaimana harus berbuat kasih, berbuat baik tanpa pandang bulu. Yang secara manusiawi pasti hal ini sangat sulit. Semisalnya saja, saya punya seorang teman dan secara tiba-tiba saya tidak disapa olehnya. Tanpa tahu kesalahan atau masalah yang muncul. Wajar kalau saya kesal dan marah, sekaligus curiga dan berasumsi terkait dengan kondisi ini. Dan akibatnya saya pun terbawa arus, ikutan marah, ikutan tidak menyapa, bahkan tersenyum pun saat berpapasan tidak. Meski jika saya adalah orang yang dikenal baik oleh orang lain, namun saat saya merespon teman saya dengan cara demikian, apa saya masih bisa disebut sebagai orang baik? Sebab karena pada dasarnya saya hanya ingin mudahnya saja dan yang menyenangkannya saja. Hanya mau menyapa mereka yang juga baik pada saya. Sedangkan mereka yang tidak suka dengan saya akan saya abaikan. Namun, apakah itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita? Jelas dalam bacaan hari ini sudah disampaikan oleh Yesus sendiri dengan cukup gamblang. Tidak gampang memang mengasihi musuh. Tidak gampang pula memulai sesuatu pembicaraan terlebih dahulu. Apalagi mendoakan mereka. Hal ini yang paling tidak gampang. Namun, pada masa Prapaskah ini kita juga belajar untuk menjadi sangat rendah hati dan membuka diri. Meski sisi kemanusiaan kita sulit untuk menerima ini,
namun bukan berarti kita tidak dapat mencobanya. Saya selalu berangkat dari doa. Doa menerima kondisi ini sampai benar-benar netral dan tidak ada perasaan kesal lagi. Atau gampangnya, curhat dengan Allah Bapa. Setelah emosi kita mulai stabil dan netral, coba deh, lempar senyum terlebih dahulu. Selangkah demi selangkah. Setelah itu, ajak teman kita berinteraksi, berkomunikasi untuk hubungan yang lebih baik. Bukankah kita tidak menginginkan musuh dalam kehidupan kita? Maka pada masa prapaskah ini, siapa orang yang ingin kita sapa kembali setelah sekian lama ini? Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena telah diingatkan kembali bahwa kami perlu berbuat baik dan mengasihi orang lain tanpa pandang bulu. Maka ajarilah kami secara perlahan dan bertahap untuk mengasihi musuh kami dan menyapa kembali sesama kami yang lama tak kami sapa. Kami juga mohon ampun apabila selama ini kami sering bersikap egois dan hanya berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kami. Di masa prapaskah ini juga, kami ingin kembali secara rendah hati mengasihi orang lain seperti ajaran kasih-Mu. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami serahkan niat kami ini dalam perlindungan dan kuasa-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.